경기 결과는 사실 실망스럽지만 우리 선수들은 너무 열심히 해줬고 경기 내용은 Ya, timnas Indonesia ternyata punya catatan bagus pada laga pembuka penyisihan grup Piala Asia. Skuad merah putih diketahui belum terkalahkan. Persiapan timnas Indonesia menuju laga perdana penyisihan grup D Piala Asia 2023 sempat menuai banyak sorotan. Maklum saja dari 5 pertandingan terakhir, anak asuh Sintayong belum pernah menang. Mirisnya lagi, timnas Indonesia hanya mampu mencetak 3 gol dan kebobolan 17 kali dibandingkan 3 tim lainnya, yakni Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda punya rapor merah dalam persiapan menyambut Piala Asia 2023 ini. Akan tetapi, penggemar sepak bola di tanah air tak bisa begitu saja melupakan momen bersejarah yang pernah diukir timnas Indonesia di Piala Asia pada tahun 2004 dan 2007. Pada 18 Juli 2004, skuad Garuda diketahui pernah mengalahkan Qatar pada laga pembuka dengan skor 2-1. Kedua gol kemenangan skuad Garuda masing-masing dicetak Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Sementara Qatar hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak Mogid Mohamed. Pada Piala Asia 2007, timnas Indonesia kembali mengukir kemenangan saat menghajar Bahrain dengan skor 2-1. Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas menjadi aktor protagonis di balik kemenangan skuad Garuda saat itu. Lantas pertanyaannya, akankah dua peristiwa membanggakan itu bakal terulang saat timnas Indonesia menghadapi Irak? Publik di tanah air hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk perjuangan skuad Garuda saat ini. Tentunya pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mencoba memaksimalkan pemain muda andalannya di Piala Asia 2023 kali ini. Skuad Garuda datang dengan sebagai tim termuda yang akan bertarung di ajang ini. Bahkan ada 5 pemain muda yang saat ini memiliki umur di bawah 20 tahun. Pemain-pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ipar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Namun tentu membawa banyak pemain muda memiliki resiko tersendiri karena mereka belum memiliki banyak menit bermain di timnya masing-masing. Sintayong menjelaskan secara ranking FIFA posisi Indonesia dan Irak cukup jauh. Indonesia saat ini berada di ranking 149 dan Irak di peringkat ke-63. Dia juga menilai bahwa timnya memiliki level yang berbeda dengan tim lawan. Terpaut jauh secara ranking, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa Piala Asia akan mereka manfaatkan untuk menambah pengalaman. Menurutnya, para pemain muda skuad Garuda memiliki kesempatan untuk terus berjuang dan berkembang di masa mendatang. Selain itu, mental pemain akan semakin teruji karena bisa melawan tim-tim kuat di Asia. Dia yakin seiring berjalannya waktu, mereka bisa lebih baik lagi. Melawan timnas Irak, skuad Garuda akan berusaha tampil semaksimal mungkin. Jordi Amat dan kawan-kawan optimis bisa mendapatkan kemenangan di laga nanti. Meski di atas kertas tim lawan lebih unggul, Indonesia akan berjuang keras memberikan perlawanan terbaiknya. Timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi baru jelang menghadapi Irak. Ya, amunisi tersebut tak lain yaitu Nadeo Argawinata. Diketahui Nadeo menggantikan posisi Sahrul Trisna yang cedera parah sebelum turnamen dimulai. Nadeo sebenarnya tidak masuk dalam rencana Sintayong untuk membela Garuda di Piala Asia. Ia tidak ikut dalam pemusatan latihan yang digelar di Turki sejak Desember tahun lalu. Namun nasib berubah ketika Sahrul Trisna mengalami cedera lutut yang membuatnya harus absen dari turnamen. Sintayong pun memutuskan untuk memanggil Nadeo sebagai pengganti Sahrul Trisna. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Nadeo Argawinata sendiri. Kita tak perlu mengelak kehadiran Nadeo, tentu menjadi sebuah kabar baik. Anda harus tahu bahwa Nadeo adalah kiper yang mengantarkan Indonesia ke Piala Asia. Bukan karena hanya satu kesalahan kita menilai Nadeo tak pantas masuk timnas Indonesia. Justru kita sebagai pencinta timnas Indonesia harus memberikan semangat buat Nadeo supaya kembali ke performa terbaiknya. Bukan hanya Nadeo saja, timnas Indonesia juga kembali kedatangan amunisi tambahan. Ya, dia adalah Shane Patinama. Fullback kiri timnas Indonesia itu tiba di Doha, Qatar pada Senin 15 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah pesepak bola 25 tahun ini siap diturunkan saat timnas Indonesia bersua Irak di laga pertama grup D?
Sekedar diketahui, Sen Patinama sekira 2 minggu lamanya meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia. Mulai 1 Januari 2024, Sen Patinama meninggalkan TC skuad Garuda untuk menjenguk sang ibunda yang sedang sakit di Belanda. Akhirnya pada 14 Januari 2024 malam, Sen Patinama mengunggah sebuah foto di stories Instagramnya. Ia mengabarkan dalam perjalanan menuju Qatar. Setelah melewati penerbangan sekiranya 7 jam lamanya, pesepak bola berdarah Indonesia dan Belanda ini tiba di Qatar. Setibanya di Doha, Qatar, Sen Patinama disambut KBRI Doha Ali Murtado. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sen Patinama bakal turun di laga timnas Indonesia versus Irak malam ini? Kecil peluangnya, sebab Sen Patinama sekira 2 minggu lamanya tidak mengikuti pemusatan latihan yang intensif seperti pemain timnas Indonesia yang lainnya. Selain itu, dari awal hingga pertengahan Januari 2024, fokus Sintayong adalah memberikan materi taktik, sesuatu yang tidak didapatkan Sen Patinama ketika mengikuti TC timnas Indonesia di Turki lalu. Karena itu paling realistis adalah Sintayong membawa Sen Patinama duduk di bangku cadangan pada laga timnas Indonesia versus Irak malam ini. Ia baru diproyeksikan tampil ketika timnas Indonesia bersuah Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 mendatang. Lantas, tanpa seorang Patinama, bagaimana line up yang akan diturunkan Sintayong saat menghadapi Irak nanti? Berikut kami akan mencoba memprediksi bagaimana line up timnas Indonesia saat menghadapi Irak malam ini. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari. Ya, Hernando memang merupakan kiper yang tak terlalu tinggi, namun pengalaman Hernando tak perlu diragukan lagi. Selain itu, dia juga memiliki refleksi yang bagus. Selanjutnya ada Justin Hubner. Ya, Hubner memang pemain baru di timnas Indonesia. Dia bek baru yang mempunyai skill di atas rata-rata. Ketenangannya diharapkan mampu menjaga lini belakang dengan baik. Kemudian ada Jordi Amat. Jordi merupakan bek paling senior di skuad timnas Indonesia saat ini. Pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa diharapkan mampu memimpin barisan lini belakang Indonesia dengan sangat baik. Kemudian ada Elkan Bagot. Bek paling tinggi di skuad Garuda saat ini memang sudah tak asing lagi. Dia merupakan pemain yang sering diandalkan Sintayong, baik itu di senior maupun di timnas Indonesia U23. Lalu di posisi bek kanan ada Asnawi Mangku Alam. Ya, Asnawi merupakan kapten timnas Indonesia. Dia sudah menjadi andalan skuad Garuda sejak beberapa tahun silam. Bahkan seorang Sandy Walsh pun kesulitan untuk menggeser posisi Asnawi Mangku Alam di posisi utama. Kemudian di kiri ada Pratama Arhan. Ketidakhadiran Patinama membuat Pratama Arhan akan menjadi pilihan utama. Ya, memang Arhan belakangan ini performanya sedang menurun, namun diharapkan kehadiran dia bisa membuat perubahan yang nyata, terutama dengan lemparan-lemparannya. Kemudian di lini tengah ada Marc Anthony Klok. Ya, persaingan di lini tengah memang akan sangat berat dilalui Klok. Klok memang akhir-akhir ini selalu dicadangkan, namun jika hari ini diturunkan, tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang harus dimaksimalkan dengan sangat baik. Kemudian ada Ivar Jenner. Memang sudah sepantasnya Sintayong menurunkan jenderal lapangan tengah seperti Ivar Jenner. Keahliannya dalam mengolah si kulit bundar sudah tak usah diperdebatkan lagi. Umpan-umpan manjanya diharapkan mampu membuat lini depan semakin tajam. Kemudian ada Marcelino Ferdinand. Gelandang muda milik KMS Kadenze ini memang selalu menjadi andalan Sintayong. Bahkan tanpa Marcelino, timnas Indonesia selalu kesulitan dalam melakukan serangan. Diharapkan dengan kembalinya Lino mampu mengangkat performa timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk lini depan ada Rafael Struijk. Kecepatan serta cara dia memegang bola yang baik tentu diharapkan mampu membuat perubahan di lini depan timnas Indonesia. Diharapkan ketajamannya meningkat pesat saat memulai Piala Asia ini. Lalu ada Ramadan Sananta. Kalian pasti sering berpikir, kenapa Sintayong sering menurunkan Dendi Sulistiawan dibandingkan Ramadan Sananta? Ya, sama saya juga bingung.
Namun diharapkan di pertandingan kali ini Sintayong berani untuk menurunkan Ramadan Sananta.